wabarakatuh. Nama saya Tulus Mila Cynthia, mahasiswi agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Juanda Bogor. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis saya tentang kelapa sawit. Bisa kalian lihat, ini di belakang saya merupakan perkebunan kelapa sawit yang ada di Desa Cikidang, Kabupaten Sukabumi. Sawit merupakan salah satu komoditas unggulan di Indonesia. Sawit ini kan umumnya digunakan sebagai minyak goreng. Padahal tanpa kita sadari, kita setiap hari menggunakan kelapa sawit. Misalkan pasta gigi, deterjen, sabun, tabir surya, koran, margarin, dan biodiesel itu terbuat dari sawit. Nama latin kelapa sawit itu Elais guineensis Jack, familinya Araceae, genusnya Elais Jack, spesiesnya Elais guineensis Jack. Nih, varietas kelapa sawit itu sebenarnya ada 9 varietas, namun dikategorikan jadi 4 kategori saja, yaitu Dampi, S4540, Yangbi, dan Langkat. Varietas yang tertinggi itu Yangbi karena varietas ini benihnya sering digunakan untuk perusahaan kelapa sawit. Nah, alhamdulillah banget nih di Indonesia tuh dikaruniai kondisi tanah dan iklim yang cocok bagi pertumbuhan kelapa sawit. Kelapa sawit dapat tumbuh di suhu terendahnya 18 derajat Celcius dan tertingginya 32 derajat Celcius. Di luar suhu tersebut, tanaman kelapa sawit tidak akan tumbuh optimal dan cenderung lambat. Karena itu, tanaman sawit dapat tumbuh subur di Indonesia dan menghasilkan minyak sawit yang mempunyai peran penting bagi kesehatan populasi dan perekonomian nasional. Menurut data Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian, pada tahun 2019, luas perkebunan kelapa sawit di Indonesia diperkirakan telah menjadi 14,68 juta hektar atau bertambah hampir 50 kali lipat. Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia mencatat 70% dari produksi sawit 2018 itu dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan ekspor dan 30% sisanya itu untuk konsumsi dalam negeri. Nilai sumbangan devisa minyak kelapa sawit Indonesia itu sepanjang 2018 mencapai 20,54 miliar US dollar atau setara dengan 289 triliun rupiah. Seperti kebanyakan harga produk primer pertanian, harga CPO relatif sulit untuk diprediksi dengan akurasi yang tinggi dan harga cenderung fluktuatif dengan dinamika perubahan yang relatif sangat cepat. Menurut data BPS tahun 2017, sentra produksi minyak Indonesia berasal dari 6 provinsi yang memberikan kontribusi besar sebesar 73,69% terhadap total produksi minyak sawit di Indonesia. Provinsi dengan luas tanam dan produksi terbesar Indonesia yaitu Riau, Kalimantan Barat, Sumatera Utara, Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, dan Kalimantan Timur. Selanjutnya saya akan membahas subsistem agribisnis kelapa sawit. Subsistem agribisnis terdiri dari 5 subsistem. Yang pertama, subsistem pengadaan sarana produksi, yang kedua subsistem produksi, yang ketiga subsistem panen dan pasca panen, yang keempat subsistem pemasaran, yang kelima subsistem penunjang. Pertama tuh ada subsistem pengadaan sarana produksi. Itu terdiri dari pembibitan. Pertumbuhan awal bibit itu menentukan keberhasilan tanaman dalam mencapai pertumbuhan yang baik di pembibitan. Pertumbuhan dan vigor bibit yang tersebut sangat ditentukan oleh kecambah yang ditanam, morfologi kecambah, dan cara penanamannya. Yang kedua tuh subsistem produksi, terdiri dari persiapan lahan. Persiapan lahan tuh biasanya dilakukan dengan cara mekanis, yaitu dengan cara traktor, bertujuannya untuk menumbangkan tunggul-tunggul kayu. Tapi kalau misalkan lahannya mempunyai kemiringan 18%, itu udah gak bisa pakai traktor karena akan menimbulkan erosi ketika hujan. Nah, sebaiknya tanaman kelapa sawit itu ditanam di lahan yang memiliki kurang dari 15% kemiringannya. Yang kedua tuh penanaman. Nah, harus diperhatiin kayak waktu penanaman, persiapan tanam, pembuatan lubang tanam, pemupukan lubang tanam, dan penanaman kelapa sawit. Yang ketiga tuh perawatan, yang keempat produksi. Nah, hasil produksi itu tergantung dari penanaman dan perawatan tanaman. Nah, yang ketiga tuh subsistem panen dan pasca panen. Melalui pemanenan yang dikelola dengan baik, itu akan menghasilkan produksi yang tinggi dan mutu yang baik, dan tanaman mampu bertahan dalam umur yang panjang.
Tahapan pengolahan kelapa sawit itu terdiri dari yang pertama perebusan, perontokan buah, pelumatan buah, pengempaan, itu adalah ekstraksi minyak sawit, pemisahan biji dengan serabut, dan pengeringan dan pemisahan inti sawit. Yang keempat ada subsistem pemasaran. Umumnya saluran pemasaran terbagi ke dalam beberapa tingkatan. Saluran yang pertama tuh petani, pedagang pengepul, terus ke pabrik. Terus saluran yang kedua tuh petani, kelompok tani, terus ke pabrik. Terus yang ketiga itu petani dan langsung ke pabrik. Tapi umumnya yang digunakan tuh biasanya saluran pemasaran yang pertama, yaitu petani, pedagang pengepul, dan langsung ke pabrik. Nah, biasanya buah mentah yang ditemukan saat pemeriksaan itu dibelah menjadi 4 bagian. Sebagai tanda itu sudah dilakukan penindakan pada saat di lapangan dan tidak akan masuk grading di perusahaan. Nah, yang terakhir, yang kelima, subsistem penunjang. Di modal petani atau pengusaha kelapa sawit biasanya dapat diperoleh melalui lembaga perbankan. Nah, untuk petani kecil atau perkebunan rakyat dapat bekerja sama dengan koperasi agar mudah dalam mendapatkan pinjaman bank dan memperoleh suku bunga yang relatif lebih rendah dibanding dengan pinjaman perorangan. Seperti yang kalian ketahui bahwa minyak kedelai dan minyak biji bunga matahari itu merupakan saingan dari minyak kelapa sawit di dalam pasar nabati global, sebab sebagian besar fungsinya sama, bisa dipakai untuk berbagai produk industri. Kalau yang satu harganya turun, maka yang lainnya akan mengikuti. Bila tidak, pelaku industri jelas akan berpindah hati. Ada beberapa faktor yang melandasi pemikiran bahwa CPO cukup cerah dalam persaingan dengan minyak nabati lainnya. Salah satunya adalah terjadinya pergeseran dalam industri yang menggunakan bahan baku minyak bumi ke bahan yang lebih bersahabat dengan lingkungan, yaitu oleokimia, yang bahan bakunya itu dari CPO. Nah, meskipun banyak keunggulan dalam bisnis kelapa sawit, tapi tidak lepas dari resikonya. Yang pertama tuh harga minyak sawit di pasar internasional tuh berfluktuasi. Yang kedua, tertundanya pembangunan perkebunan karena kesulitan yang dihadapi dalam proses kompensasi lahan. Yang ketiga, penundaan atau kendala dalam pembangunan perkebunan atau dalam memperoleh hak atas tanah, konflik sosial dan perselisihan hak atas tanah. Yang keempat, gangguan atau kecelakaan dalam pengangkutan logistik. Dan yang kelima, fluktuasi nilai tukar mata uang asing. Nah, semoga kedepannya akan ada inovasi varietas baru yang mampu lebih banyak menyerap karbon dari udara dan menghasilkan minyak yang lebih tinggi. Nah, yang buat yang belum tahu, ini merupakan buah dari kelapa sawit. Warnanya agak kemerah-merahan dan bergradasi. Cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila salah kata. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.